Sebanyak 5.997 jemaah calon haji asal Indonesia telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Mereka merupakan gelombang pertama yang menginjakkan kaki di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Selama berada di Madinah, para jemaah diimbau untuk membatasi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga kondisi fisik. Hal ini penting, mengingat sebagian besar jemaah merupakan lanjut usia yang membutuhkan perhatian ekstra terhadap kesehatan. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Amberi, mengingatkan agar para jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah jika kondisi tubuh sedang tidak fit. Ia menekankan bahwa perjalanan ibadah haji masih panjang dan membutuhkan stamina yang prima. Sebanyak 5.997 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang atau kloter tiba secara bertahap hingga malam hari waktu Arab Saudi. Mereka berasal dari berbagai embarkasi di Indonesia, termasuk Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar. Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Madinah, Halilur Rahman, mengimbau jemaah untuk mewaspadai perubahan cuaca yang cukup ekstrem. Para jemaah disarankan menggunakan pelindung seperti payung, kacamata, masker, serta alas kaki yang nyaman. Selain itu, jemaah juga dianjurkan untuk rutin mengonsumsi air putih, sekitar 2 hingga 3 teguk setiap 20 hingga 30 menit, guna mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas. Penggunaan tabir surya dan pelembab bibir juga disarankan untuk menjaga kondisi tubuh. Di sisi lain, kabar baik datang bagi jemaah. Dari 5 kloter pertama, mereka mendapatkan fasilitas hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi, dengan jarak hanya sekitar 50 meter. Hal ini tentu memudahkan jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, untuk beribadah dan berziarah, termasuk ke Raudah. Lebih dari 2.500 jemaah mendapatkan akses mudah menuju pintu 330 Masjid Nabawi, sehingga aktivitas ibadah menjadi lebih nyaman dan efisien. Sebelumnya, di Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan secara resmi melepas keberangkatan kloter pertama dari embarkasi Banten. Sebanyak 391 jemaah diberangkatkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dalam sambutannya, Gus Irfan berharap seluruh jemaah dapat menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental, agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, juga menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Oleh karena itu, kesiapan tubuh dan ketenangan hati menjadi kunci utama dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah di Tanah Suci. Sebanyak 5.997 jemaah calon haji asal Indonesia telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Mereka merupakan gelombang pertama yang menginjakkan kaki di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Selama berada di Madinah, para jemaah diimbau untuk membatasi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga kondisi fisik. Hal ini penting, mengingat sebagian besar jemaah merupakan lanjut usia yang membutuhkan perhatian ekstra terhadap kesehatan. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Amberi, mengingatkan agar para jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah jika kondisi tubuh sedang tidak fit. Ia menekankan bahwa perjalanan ibadah haji masih panjang dan membutuhkan stamina yang prima. Sebanyak 5.997 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang atau kloter tiba secara bertahap hingga malam hari waktu Arab Saudi. Mereka berasal dari berbagai embarkasi di Indonesia, termasuk Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar. Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Madinah, Halilur Rahman, mengimbau jemaah untuk mewaspadai perubahan cuaca yang cukup ekstrem. Para jemaah disarankan menggunakan pelindung seperti payung, kacamata, masker, serta alas kaki yang nyaman. Selain itu, jemaah juga dianjurkan untuk rutin mengonsumsi air putih, sekitar 2 hingga 3 teguk setiap 20 hingga 30 menit. Guna mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas. Penggunaan tabir surya dan pelembab bibir juga disarankan untuk menjaga kondisi tubuh.
Di sisi lain, kabar baik datang bagi jemaah. Dari 5 kloter pertama, mereka mendapatkan fasilitas hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi, dengan jarak hanya sekitar 50 meter. Hal ini tentu memudahkan jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, untuk beribadah dan berziarah, termasuk ke Raudah. Lebih dari 2.500 jemaah mendapatkan akses mudah menuju pintu 330 Masjid Nabawi, sehingga aktivitas ibadah menjadi lebih nyaman dan efisien. Sebelumnya, di Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Haji dan Umrah, Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, secara resmi melepas keberangkatan kloter pertama dari embarkasi Banten. Sebanyak 391 jemaah diberangkatkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dalam sambutannya, Gus Irfan berharap seluruh jemaah dapat menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental, agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, juga menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Oleh karena itu, kesiapan tubuh dan ketenangan hati menjadi kunci utama dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah di Tanah Suci. Sebanyak 5.997 jemaah calon haji asal Indonesia telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Mereka merupakan gelombang pertama yang menginjakkan kaki di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Selama berada di Madinah, para jemaah diimbau untuk membatasi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga kondisi fisik. Hal ini penting, mengingat sebagian besar jemaah merupakan lanjut usia yang membutuhkan perhatian ekstra terhadap kesehatan. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Amberi, mengingatkan agar para jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah jika kondisi tubuh sedang tidak fit. Ia menekankan bahwa perjalanan ibadah haji masih panjang dan membutuhkan stamina yang prima. Sebanyak 5.997 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang atau kloter tiba secara bertahap hingga malam hari waktu Arab Saudi. Mereka berasal dari berbagai embarkasi di Indonesia, termasuk Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar. Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Madinah, Halilur Rahman, mengimbau jemaah untuk mewaspadai perubahan cuaca yang cukup ekstrem. Para jemaah disarankan menggunakan pelindung seperti payung, kacamata, masker, serta alas kaki yang nyaman. Selain itu, jemaah juga dianjurkan untuk rutin mengonsumsi air putih, sekitar 2 hingga 3 teguk setiap 20 hingga 30 menit, guna mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas. Penggunaan tabir surya dan pelembab bibir juga disarankan untuk menjaga kondisi tubuh. Di sisi lain, kabar baik datang bagi jemaah. Dari 5 kloter pertama, mereka mendapatkan fasilitas hotel yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi, dengan jarak hanya sekitar 50 meter. Hal ini tentu memudahkan jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, untuk beribadah dan berziarah, termasuk ke Raudah. Lebih dari 2.500 jemaah mendapatkan akses mudah menuju pintu 330 Masjid Nabawi, sehingga aktivitas ibadah menjadi lebih nyaman dan efisien. Sebelumnya, di Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Haji dan Umrah, Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, secara resmi melepas keberangkatan kloter pertama dari embarkasi Banten. Sebanyak 391 jemaah diberangkatkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dalam sambutannya, Gus Irfan berharap seluruh jemaah dapat menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental, agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, juga menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Oleh karena itu, kesiapan tubuh dan ketenangan hati menjadi kunci utama dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah di Tanah Suci.